Letakkanlah segala sesuatu itu pada tempatnya. Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 13 ayat 16, seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Kalau Anda meletakkan Yesus adalah Tuhan, ya, padahal dia hamba, padahal dia utusan, itu penghinaan terhadap Yesus. Makanya Yesus berkata apa di dalam Matius 7 ayat 22-23? Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, oh Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenalmu, enyahlah kau daripada hai para pembuat kejahatan. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus Tuhan, Anda jahat menurut Yesus. Makanya letakkan sesuatu itu pada tempatnya, Bang. Iya, Bang, betul. Itu kan dibilang Yesus itu sama orang-orang yang beriman, dia tidak mau mencari domba yang hilang. Dia ini kemana ini? Kemana kan ini larinya? Yesus kan suruh beriman sebagai utusan, malah suruh nyari domba. Gimana? Injil ke seluruh dunia, cari domba-domba yang hilang. Nah, itu perintah Yesus, bukan untuk mengusir setan demi nama Yesus. Kan jadikanlah semua bangsa-bangsa menjadi muridku. Berarti kan itu Bang, ini kita bicara tentang Matius 7 ayat 22-23. Jadi yang diusir di situ siapa, Bang? Orang yang tidak memberitakan Injil, orang yang tidak mencari. Gimana tidak memberitakan Injil, Bang? Dia bisa mengusir setan, bisa itu bukan perintah Yesus. Itu bukan dibilang usir setan demi namaku. Bukan itu aja yang pentingnya. Itu bukan pentingnya itu. Cari jiwa-jiwa baru, orang-orang yang tersesat. Ini nggak ada kaitannya dengan penginjilan ini. Makanya Anda lihat perikopnya itu hal ajaran sesat. Cek dari ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Coba kau cek itu. Sama, ini Bang. Tentang pengajaran sesat, Bang. Nah, menurut Yesus ciri-ciri ajaran sesat adalah menyebut dirinya Tuhan, melakukan mukjizat nama Yesus, ya. Terus kemudian apalagi menyembuhkan orang pakai nama Yesus. Biasa banyak di sini. Ya itu dia. Makanya nanti kalau kita lihat di dalam Lukas 21 ayat 8, apa kata Yesus? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, karena akan datang banyak orang memakai namaku. Pakai nama Yesus untuk apa? Mengusir setan, bermukjizat, ya kan, bernubuat, ya. Waspadalah supaya kamu jangan sesatkan, karena akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah Tuhan, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kau ikuti mereka. Nggak boleh kita ikuti-ikuti. Kalau Yesus seperti itu. Ini kok ada suara piano apa? Siapa sih? Kalau Yesus kalau Yesus yang asli, Bang, dia ada bekas paku di tangannya. Berarti ada Yesus yang palsu. Kalau yang ada bekas bolong tangannya pakunya, berarti itu palsu. Berarti ada yang asli, ada yang palsu. Mana Yesus yang asli, mana yang palsu dong? Yang asli yang udah ada bekas paku, udah bolong dia, bekas paku. Telapak tangannya itu dipaku. Saya kan tidak ada di sana, Bang. Besok, Abang ada di sana. Kalau Abang mati besok kan jumpa sama Yesus, kalau Abang percaya. Iya. Iya. Semua kan bertemu di sana. Jadi gini Pak Ustadz, sama apa bedanya Pak Ustadz pun sholawat sama Nabi Muhammad. Muhammadku, dengarlah seruan. Sama puji-pujian sama Yesus itu sama. Kami pun memuji Yesus. Iya, tapi kita tidak menuhankan, Bang. Beda dengan kalian. Kita jelas-jelas mengakui Nabi Muhammad itu Rasul Allah, hamba Allah, tidak sampai jatuh kepada ketuhanan. Gitu loh. Kita bersolawat kepada Rasulullah sebagai ucapan terima kasih atas jasa beliau yang membawa kita dari zaman jahiliyah, ya, zaman kegelapan menjadi zaman terang benderang, yaitu Islam. Berarti Abang nggak berdoa kepada Nabi Muhammad? Abang nggak berdoa? Pak Ustaz nggak berdoa? Enggak, kita nggak pernah berdoa kepada Rasulullah, enggak boleh. Izin Bang Edi. Sama seperti yang dikatakan Yesus. Gini, bentar. Untuk menghormati Yesus, menghormati Nabi Muhammad, ikuti apa yang dia perintahkan.
Kata Yesus, jika kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Itu kalau kita menghormati dia, bukan menyembah Bang, tapi mencontoh, ya, dengan cara mencontoh, mengikuti apa yang dia lakukan. Itulah bentuk dari kecintaan, bentuk dari penghormatan kita kepada hamba-hamba Allah itu, para Rasul itu. Demikian Muhammad juga bukan kami umat Tuhan. Islam. Jadi Muhammad bukan Tuhan. Oh bukan. Tuhan dari mana? Oh. Mana ada Tuhan kencing, Tuhan berak, Tuhan tidur, Tuhan makan, Tuhan beranak, Tuhan beristri. Mana ada seperti itu? Di dalam bilangan 23 ayat 19, Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Tuh. Bilangan 23 19 Anda baca. Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Yesus anak manusia. Jelas kok. Berarti sama dengan Muhammad dong. Sama. Nabi Muhammad. Oh. Ya sama lah. Cuma nanti yang menjadi pembeda adalah proses kelahirannya saja. Yesus itu terlahir ajaib tanpa melalui seorang laki-laki. Nabi Muhammad ada ibu, ada bapak. Itu saja. Itu tidak bisa merubah status orang yang dilahirkan ajaib jadi Tuhan. Karena orang yang dilahirkan ajaib bisa jadi Tuhan, ya bahaya. Nanti banyak Tuhan seperti yang tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 13. Orang-orang itu satu atau banyak Bang? Orang-orang banyak ya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, bukan dari daging, juga bukan atas keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Jadi yang terlahir ajaib itu bukan cuma Yesus. Yohanes itu termasuk terlahir ajaib. Kenapa? Karena ibunya mandul. Orang yang Adam dan mandul, Hawa. bentar, orang yang mandul ya secara logis tidak mungkin punya anak. Perempuan yang tidak ada suami secara logis nggak mungkin punya anak. Tapi kalau Tuhan mau, jangankan perempuan mandul, jangankan perawan yang nggak pernah disentuh laki-laki, dari tulang bisa jadi manusia. Siapa Bang? Manusia dari tulang Bang? Hawa. Nabi Isa. Hawa. Oh. Baca Kejadian 2 ayat 14-15 tuh. Iya. Ya, Aku jadi dikatakan kelahiran manusia. ya, kelahiran yang ajaib tidak bisa merubah status Bang. Di dalam Al-Quran itu ada unta yang keluar dari batu, tuh lebih hebat lagi tuh untanya Nabi Soleh. Berarti Nabi Adam itu berasal dari tulang. Ya Pak Ustadz? Bukan. Hawa yang saya bilang dari tulang. Oh, Adam iya, itu iya. dari debu dan tanah. Hawa. Oke Bang ya. Dari Jadi tulang bukan itu, cuma ya. Yesus yang terlahir ajaib, Iya. banyak Bang. Melkisedek lebih Iya. hebat daripada Yesus Bang. Ibrani Oh iya, 7 ayat tidak 1 berawal. sampai 3. Tidak berbapak, tidak beribu, tidak berawal, tidak Tidak berakhir. berawal, tidak berakhir. Oh Ya, hebat ya, ya. Melkisedek Bang. Lanjut. Ustaz Iya, tadi hebat kayaknya udah sekali. ngomong tadi. Tapi saya tanya Pak Ustadz. Enggak, Saya lagi tanya. nemenin aja. Ini pertanyaan terakhir Pak Ustadz ya. Ya. Tunjukkan semua nabi-nabi yang bisa bangkit pada hari ketiga. Dia bangkit pada hari ketiga. Anda baca di dalam Wahyu ya, Wahyu 10 ayat 11 itu ada Tuhan bangkit selain Yesus tuh Bang. Ini izin Pak Bibel. Kan manusia mati bangkit hari ketiga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti bukan cuma Yesus, kita bisa juga. Ini nih, kita pakai ayat aja Bang, pakai ayat ya. Wahyu 11 ya, seingat saya bentar. Wahyu 11. Nah ini, dari ayat 7 ya kita baca ya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Ya, jadi di Mesir itu ada Tuhan yang disalibkan.
Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari halamannya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan, dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuk roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang melihat mereka menjadi sangat takut. Nih bukan cuma Yesus, ada orang bangkit 3,5 hari kemudian, Bang. Yesus mah nggak sampai 3 hari, Bang. Iya, nggak sampai 3 hari 3 malam. Coba dihitung itu. Jumat siang, ya, Sabtu siang, Minggu nggak ada. Jumat malam sama malam Minggu, berapa itu? 2 hari 2 malam. Itu pun Jumat sudah saya tambahkan tuh, karena Jumat sudah sore. 2 hari 2 malam. Terus Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Bang, gimana? Baru abad ke-7 dia. Tadi saya sudah buktikan, Bang. Kalau Allah itu hadir di abad ke-7, kenapa mengenai proses penciptaan lebih benar Allah daripada Tuhanmu? Udah abad ke-7 itu pun Muhammad mengatakan, Bang. Anggaplah abad 7. Kenapa Tuhan abad ke-7 lebih benar daripada Tuhanmu? Tuhanmu mengatakan bahwa, ya, terang hari pertama sudah ada, mataharinya nongol hari keempat. Benar apa salah itu? Tunjukkan, Bang, kebenaran Allah. Ya, kan sudah saya buktikan. Tuhanan, Bang. Loh, kan sudah saya buktikan Tuhan tadi. Abang baru abad ke-7. Kalau menolak ketuhanan Yesus, tunjukkan ketuhanan Abang, jangan hanya bertanya. Ini saya sedang nunjukin tadi, dari tadi sudah saya tunjukin. Tuhan baru abad ke-7, Bang. Turun. Saya nggak mau orang nerocos, turunin. Saya nggak mau nerocos, turunin. Dia nggak memberi kesempatan orang menjawab, turunin. Dia nggak memberi kesempatan, dia tanya mau saya jawab, nerocos. Gimana sih? Kalau kalau Anda bertanya, jangan takut dijawab. Diem saya jawab. Ini ada orang jawab, nerocos pula. Gimana Bang Edi? Silakan Bang Edi. Ya, Pak Ustaz, ya. Coba kan jelaskan tadi yang dibilang saudara itu tadi, Pak Ustaz. Ke abad ke-7 itu katanya, ya. Tadi sudah saya buktikan, Bang. Allah itu tidak mungkin abad ke-7. Allah itu sudah ada sebelum kata-kata itu ada, dan Allah itu tetap ada walaupun kata-kata ada itu sudah nggak ada. Dalam surah Al-Hadid, ya, Allah itu wal awalu wal akhiru, yang maha awal yang maha akhir. Yesus hadir abad ke-1. Mungkinkah Tuhan itu berawal dari rahim Maria berakhir di tiang salib? Bagaimana dia Tuhan kalau dia berawal dan berakhir? Sementara Tuhan tidak berawal tidak berakhir. Wal awalu wal akhiru wa dzuhiru wal batinu. Itulah Allah. Jadi masa Tuhan punya asal usul? Allah, kami nggak punya asal usul. Nah, tadi saya sudah membuktikan kalau memang Allah itu kalian anggap abad ke-7, kenapa firman-firman Allah itu lebih benar daripada Bible yang nongol duluan? Sudah saya buktikan tadi dalam surah Al-Anbiya, ya, sebelum manusia itu mengetahui bagaimana awal mulanya terciptanya jagat raya, Allah 1400 tahun yang lalu sudah mengabarkan kepada kita. Apakah orang-orang kafir tidak tahu bahwasanya langit dan bumi dulu adalah satu, yang padu lalu kami pisahkan keduanya? Big Bang. Belum lagi di dalam Al-Quran dikatakan bahwa di dalam laut ada api, sementara kedalaman api di dalam laut itu 1800 meter. Nabi Muhammad jangankan tinggal di bibir pantai, ya, dia itu di padang gurun, Bang. Jangankan dekat dengan bibir pantai, jangankan di tengah lautan, dia itu tinggal di padang gurun yang jauh ribuan kilometer dari pantai. Dari mana Rasulullah itu tahu ada api di dalam lautan? Dan itu terbukti sekarang. Apakah 1400 tahun yang lalu ada orang yang mampu menyelam 1000 meter? Kalau Nabi Muhammad menyelidiki, nyelam dia ke dalam laut, bisa, Bang?
Bisa bang? Tidak bang, itu kuasa, ada kuasa itu. Berarti ada kuasa. Kuasa siapa yang bisa mengetahui segalanya? Tentu kuasa Allah. Banyak bang. Belum lagi kalau kita lihat dalam surah Al-Hadid, ya, ternyata besi itu bukan hanya dari dunia. Yang tersedia di bumi ini hanya sebagian saja. Al-Quran mengatakan besi itu diturunkan, dan itu disepakati oleh para pakar bahwa bumi ini tidak menyediakan secara utuh besi itu. Dari mana Rasulullah tahu? Kemarin saya naik pesawat melihat awan-awan itu seperti gunung, ya, seperti gunung yang berjalan. Kalau kita lihat awan itu seperti gunung bang, enggak kan? Kalau kita lihat dari bawah, enggak. Coba naik pesawat bang, persis seperti gunung-gunung itu. Emang Rasulullah terbang 1400 tahun yang lalu bang? Kan tidak mungkin. Belum lagi berbicara tentang embriologi dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-12. Allah lah yang menciptakan manusia itu dari setitik air mani. Di situ dari kata nutfah. Sejak kapan manusia itu tahu bahwa kita ini terjadi dari jutaan sperma itu? Dari jutaan sperma itu yang jadi cuma satu. Kapan itu manusia mengetahui? 100 tahun yang lalu? 500 tahun yang lalu? 1400 tahun yang lalu Rasulullah menceritakan itu dalam Quran. Ya. Dia Allah yang menciptakan manusia dari setitik air mani. Kemudian dari setitik air mani itu Allah jadikan sesuatu yang mirip lintah. Coba cek perkembangan ilmu embriologi itu. Manusia pada usia ibu hamil pada usia 15 sampai 25 hari itu persis seperti lintah. Cek kalau nggak pakar ilmu embriologi modern yaitu Ketmore ya, Profesor Dokter. Ngeri bang ya. Di ayat ini masuk Islam dia bang, karena tidak mungkin dia bisa menemukan dari Bible, karena di dalam Bible dalam Ayub 10 ayat 10, bukankah engkau Tuhan yang mencurahkan aku seperti susu dan mengentalkan aku seperti keju? Sejak kapan manusia dalam rahim bumi seperti keju bang? Iya. Mana yang lebih masuk akal? Manusia yang seperti lintah, dia makan dari saripati ibu kita, menyedot darah yang di dinding rahim karena dia juga sifatnya menempel, atau yang mirip keju bang? Mirip lintah bang, Pak Ustaz. Mirip lintah. Sementara yang namanya alakoh atau lintah ini itu belum bisa dilihat dengan mata telanjang. Seandainya perempuan yang masih nyidam itu kita belah perutnya, namanya alakoh, lintah, itu belum kelihatan. Iya. Dari mana Rasulullah itu tahu? Sementara mikroskop hadir di abad 19. Itu hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Apalagi kita pakai bang, kita beragama tidak boleh hanya berimani saja. Mungkin dulu saya waktu kecil imani sajalah, apa kata kiai imani sajalah. Tapi setelah saya dewasa, saya punya berpikir tidak mau saya seperti itu. Karena orang yang hanya imani saja dalam beragama, khususnya di dalam Islam, dia tidak akan bisa berislam dengan sepenuh hati. Maaf tadi. Maka cari kebenaran itu, ya, cari kebenaran itu. Jadi gini, jangan hanya modal imani saja. Benar, kalau memang Al-Quran yang diturunkan yang terakhir, kenapa di Alkitab tidak tertulis atau diberitakan atau dikabarin atau diperingatin, bahkan ada nanti buku Al-Quran atau ada Nabi yang terakhir akan datang? Kenapa nggak ditulis di Alkitab? Di dalam Yesaya 12 ayat 29 seingat saya. Apabila kitab itu diberikan, apabila kitab yang termatra itu diberikan kepada orang yang membaca, yang bisa membaca, maka dia berkata, aku akan membaca. Tetapi apabila kitab yang termatra itu diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca, dia berkata, aku tidak bisa membaca.
Kitab yang termatre itu apa, Bang? Kitab itu termatre. Al-Quran. Apa materainya Al-Quran? Ada ayat-ayat mutasabihat. Alif lam mim. Ini matre, Bang. Kenapa saya katakan matre? Itu segel dari Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang tahu makna dari ayat itu. Alif lam mim. Orang Arab tahu itu huruf hijaiyah. Tapi dia tidak tahu apa itu artinya. Hanya Allah saja yang tahu. Nabi Muhammad nggak tahu apa itu artinya. Kenapa begitu? Contoh nih, saya membuat surat, lalu saya kasih tanda tangan. Matre, saya matre. Anda tahu enggak maksud tanda tangan saya itu artinya apa? Enggak tahu. Itulah matre Allah. Atau bisa kita bilang tanda tangan Allah. Alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain shad. Itulah matre, kitab yang termatre itu. Bibel kitab termatre. Apa? Buktikan materinya Bibel kepada saya. Al-Quran lah kitab termatre. Maka ketika kitab itu termatre, kitab yang termatre itu diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca, dia berkata, aku tidak bisa membaca. Dan ini terbukti pada Rasulullah ketika menerima wahyu yang pertama di dalam gua Hira. Apa kata Jibril? Iqra. Kata Rasulullah, ma'ana bi khair. Aku tidak bisa membaca. Sesuai Yesaya Yesaya 12 ayat 29. Aku tidak bisa membaca. Itulah Al-Quran yang dimaksud. Kemudian kalau kita lihat di dalam kisah para rasul ya, kisah para rasul berapa saya agak lupa ya. Ustaz Talib ingat enggak yang ini? Dan akan terjadi pada umat kita, orang-orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibantai dari umat kita. KPR 322. KPR 3 ayat 22. Di situ dikatakan dan akan terjadi. Siapa yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibantai dari umat kita. Akan terjadi, sudah terjadi belum, Bang? Bang, Pak Ustadz. 2223 itu. Ya. Kalau dikatakan akan terjadi, sudah terjadi belum? Belum. Belum. Itu di KPR setelah Yesus terangkat. Ada nabi lagi nanti yang tidak mendengarkan. Bentar Bang. Yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibantai dari umat kita. Sebagaimana yang tertulis dalam Ulangan 18 ayat 19. Ya. Di situ dikatakan, barang siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang disampaikan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Demi namaku dalam bahasa Ibrani Bismi Anoki, dalam bahasa Arab Bismillah. Saya tanya di dalam seluruh Bibel, Nabi mana ketika menyampaikan firman Tuhan dengan Bismillah, dengan nama Tuhan? Nabi siapa? Barang siapa yang tidak mengikuti firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Tuhan akan menuntut Anda kalau Anda tidak mendengarkan Nabi yang menyampaikan firman Tuhan didahului dengan Bismillah, dengan nama Tuhan. Jelas ayat kok. Tuh, diperkuat kisah para Rasul 3 ayat 22, 23. Dan akan terjadi, barang siapa yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibantai dari umat kita. Rasulullah berkata apa dalam Al-Quran? Aku diutus untuk memerangi orang-orang kafir. Izin Bang, kan Yesus akan datang kedua kali, tanda hari kiamat. Nah, coba bagaimana itu abangku? Betul, di dalam hadis ya, dan ini semua orang Kristen tahu bahwa akan datang masanya Isa putra Maryam. Dia akan menjadi hakim yang adil. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, membunuh dajjal, menghapus pajak. Ini hadis
ya menerangkan akan menjadi hakim yang adil, mematahkan salib, membunuh babi, membunuh dajjal, menghapus pajak. Itu tugasnya dia. Apakah Nabi Isa akan naik ke gereja satu persatu dipatahkan salibnya di atas genteng gereja? Tidak. Maksudnya di situ adalah mematahkan iman Kristen yang meletakkan keselamatan itu pada penyalipan, sebagaimana yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 18. Apabila Yesus tidak mati dan tidak bangkit, maka sia-sialah ajaranku. Jadi tanpa adanya penyalipan tidak ada penebusan dosa. Tanpa ada penebusan dosa nggak ada Kristen. Maka di situ dikatakan apa? Nabi Muhammad akan mematahkan salib. Artinya menyangkal bahwa konsep keselamatan itu didasarkan atas penyalipan. Nabi Muhammad. Ya, bentar Bang. Saya belum selesai. Nah, kemudian kita lihat lagi nanti, kita korelasikan dengan Matius 7 22 23. Inilah kedatangan Yesus pada hari terakhir nanti. Banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula? Pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka. Siapa mereka? Yang mengenalkan Yesus, yang bernubuat, yang mengusir setan. Aku berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kau, nyala kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Yesus datang sebagai hakim, setuju. Nabi Isa datang sebagai hakim, setuju. Tapi Kristen yang sebagai tersangkanya. Terima kasih. Lanjut. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Aku turun dulu ya. Saya akui ya. Makasih Bang. Anda sudah dialog dengan baik Bang. Oke Bang, terima kasih Pak Ustadz ya. Ya. Selamat sore. Silakan Bang Edi. Apalagi Bang Tom, silakan. Jadi Yesus datang. Aku mabuk dulu ya. Loh, Yesus itu kan akan datang kedua kali tanda hari kiamat. Kan seperti itu. Jadi keimanan kami itu biasanya diperkuat dengan itu. Kan jadi bagaimana? Kenapa Nabi Muhammad yang tidak diutus untuk apa? Kenapa bukan Nabi Muhammad tapi malah Yesus? Iya, malah Yesus. Ya, seperti itu Abang. Nabi Muhammad urusannya sudah selesai Bang. Nabi Muhammad gak punya PR lagi. Makanya nanti ketika Rasulullah itu haji wada yang terakhir itu, Allah berfirman tuh, hari ini ya aku sempurnakan nikmatmu kepadamu, aku rela menjadi Tuhanmu, ya, dan seterusnya itu. Inna dina indallahil Islam, agama yang diridhai Allah, ya, agama yang diridhai di sisi Allah itu hanya Islam. Selesai urusan. Nabi Muhammad gak punya PR, dia ngapain datang lagi? Ada justru, itu ya Bang. Justru yang punya PR nih Yesus atau Nabi Isa. Dia tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya Tuhan, tapi dituhankan. Dia tidak pernah mengajarkan syarat masuk surga itu dengan cara penyalipan, dituduh masuk surga dengan cara disalib. Inilah yang diluruskan oleh Yesus. Dia datang kembali untuk membantah, menghakimi orang-orang Kristen itu. Orang Kristen kan percaya bahwa dia bisa masuk surga itu dengan cara Yesus disalib untuk menembus dosa. Betul enggak? Betul. Nah, coba betul apa itu. kata Yesus? Ada orang kaya bertanya kepada Yesus. Anda lihat dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 24 ya. Atau di dalam Matius 19 ayat 16 sampai ayat 20. Anda baca di situ. Ada orang kaya, pemuda kaya itu bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, perbuatan apakah yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan surga?" Percaya aku disalib gitu, kata Yesus. Enggak. Apa kata Yesus? Mengapa kamu berkata aku baik? Tidak ada yang baik kecuali hanya Tuhanku saja. Apabila kamu ingin mendapatkan surga, hidup yang kekal,
Apa kamu tidak tahu perintah Tuhan? Yesus nggak pernah ngomong kalau kamu ingin mendapatkan surga, apakah kamu tidak tahu bahwa aku disalib untuk menebus dosamu? Tidak. Apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasihi sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kata pemuda itu, guru, itu kan sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Kata Yesus, oh kalau begitu, kalau ingin sempurna katanya, kurang satu lagi yang harus kau lakukan. Apa guru? Percaya kamu disalib? Bukan bang. Kau jual segala hartamu yang kau miliki, kau jual habis. Lalu kamu bagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Dan setelah itu ikutlah aku. Tapi karena orang kaya itu sangat mencintai hartanya, apa kata Yesus? Ya, lihat. Orang kaya itu pergi dalam keadaan sedih. Lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Jadi Yesus tidak pernah menawarkan penyalipan bang untuk mendapatkan surga. Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, oh Tuhan, ya, bukan. Tetapi apa? Yang menuruti kehendak Bapa yang di surga. Itulah syaratnya masuk surga bang. Iya. Artinya begini, kami kan tidak pernah dengar yang seperti ini dah. Kalau di gereja kan ya cuma yang tentang Yesus terus. Makanya kan jadi pertanyaan, Islam bisa menguasai Alkitab. Ini kan jadi tanda tanya. Baru yang bagaimana ya? Yang tidak pernah diberitakan oleh di gereja sekarang diberitakan oleh kaum muslim, malah ini jadi pertanyaan tanda tanya ini kan. Ya kalau ini semua dikatakan gitu, bubar ya? Kristen bang, bubar. Iya. Coba kalau disampaikan apa adanya. Saya nggak ada pelintir-pelintir ayat. Saya hanya menyampaikan saja apa yang tertulis di dalam kitab Anda. Tanpa memasukkan perspektif saya. Tidak, itulah yang tertulis dalam kitab Anda. Iya, ada bukti ya, ada bukti. Ada bukti. Ya. Makanya saya tanya kepada kawan-kawan Kristen, di mana Yesus pernah menawarkan penyalipan, penebusan dosa sebagai syarat untuk masuk surga? Di mana? Satu pun tidak ada. Bahkan Yesus berkata begini dalam Matius 5 ayat 18, 19, 20. Barang siapa menghilangkan satu titik 16 bang, Matius 16. Ya. Kok 16? Ngawur aja kau ini. 17, 18, 21 bang. 19, 20. Ya. Di situ Yesus itu berkata begini. Kalau kita baca dari ayat 17 deh. Jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk melenyapkan, melainkan untuk menggenapinya. Hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. Satu iota, satu titik pun hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga semuanya itu terjadi. Barang siapa menghilangkan satu titik dari hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Barang siapa yang melakukan hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan tertinggi dari dalam kerajaan surga. Jadi Yesus mengajarkan kepada kita untuk mencapai surga harus taat dan tunduk terhadap aturan Tuhan, yaitu hukum Taurat. Tidak pernah Yesus menawarkan percaya aku disalib untuk menebus dosa, tidak ada. Itu yang menawarkan Paulus di dalam Roma 10 ayat 9. Apabila kamu percaya dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, mati dan bangkit dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Kerjaan Paulus, bukan kerjaan Yesus. Lanjut. Hebat orang Islam bisa tahu. Bang Tom kan ngerti toh. Sabar Bang Tom. Sampai berjalan tentang Yesus mengatakan dia disalibkan, itu bisa Bang Tom baca di dalam Bang Bible baca di dalam Matius 16 ayat 1 tadi. Itu yang pertama, Matius 16 ayat 1 bunyinya gini.
Dan pada masa itu mulai Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia wajib pergi ke Yerusalem. Lalu ia meresai banyak sengsara daripada orang yang tua-tua. Dan pada kepala imam. Pelan-pelan Bang. Kecepatan nggak tertangkap. Biasa, santai saja. Pelan-pelan, iya. Ya, pelan-pelan. Matius berapa? Lama, 10 menit. Kerja dengan ini, 10 menit. Matius berapa, Bang? Sabar katanya, sabar. Yang saya tanyakan di mana Yesus ya mengajarkan bahwa supaya bisa masuk surga percaya dia disalib. Di mana? Itu kan ada, Bang. Dia kan ajaran cuma dikatakan bahwa Yesus disalib untuk menebus dosa semua manusia termasuk Islam. Itu kan yang dikatakan. Yang dikatakan siapa? Yang dikatakan siapa? Pendeta. Pendeta lah. Iya. Apa kata Yesus seperti itu? Iya, saya kan tidak tahu. Ya, tidak, Bang. Yesus itu murni mengajarkan hukum Taurat sebagai jalan keselamatan. Ya, kalau Anda baca di ayat 20-nya, apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak bisa masuk surga. Tuh, tidak bisa masuk surga kalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, kehidupan keagamaan, bentar Bang, kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat itu seperti apa? Anda baca dalam Matius 23 ayat 2, ayat 3, ayat 4. Kata Yesus, pergilah kamu kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang telah menduduki kursi Musa. Kau ikuti yang mereka ajarkan, tapi jangan kau ikuti yang mereka kerjakan, karena mereka hanya mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak menjalankan. Mereka gemar menaruh beban-beban ke pundak orang lain, tapi mereka sendiri tidak mau mengangkatnya. Mereka seperti kuburan yang dilabur putih, tetapi di dalamnya adalah tulang belulang. Apakah kehidupan keagamaan orang Kristen lebih benar daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat? Tidak. Mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak menjalankan, tidak bisa masuk surga menurut Yesus. Orang Kristen justru menentang hukum Taurat. Ya, hukum Taurat sudah tidak perlu dijalankan karena sudah digantikan dengan matinya Yesus di tiang salib, seperti yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia menghapus, membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapannya. Itulah yang diikuti Kristen. Bahkan Paulus dengan lancang berkata dalam Filipi 3 ayat 8, hukum Taurat adalah tinja, kotoran, sampah. Anda baca dari ayat 6, Filipi 3 dari ayat 6 tuh, mengenai ketaatanku terhadap hukum Taurat, mengenai penganiayaanku terhadap jemaat, itu merupakan kebanggaan bagiku. Tetapi setelah pengenalanku akan Tuhanku Yesus Kristus, semuanya itu kuanggap sampah. Tuh, kuanggap kotoran, zebulon, ya, tinja. Saya baru tahu itu. Tuh, Anda ikuti Paulus, coba ikuti Yesus yang benar deh. Ikutilah apa yang dikatakan Yesus. Kami nggak ada yang bertentangan dengan Yesus, ajaran kami nggak ada, Bang. Kata Yesus dalam masuk surga itu percaya satu Tuhan, percaya Yesus Tuhan Tuhan. Aku percaya, ya, percaya kami. Bukan umat Islam kalau tidak percaya Yesus Tuhan Tuhan. Bukan umat Islam kalau tidak percaya Tuhan itu hanya satu, tunggal. Jadi dia datang ke dunia, ya. Dia datang ke dunia bukan untuk menunjukkan bahwa dia Tuhan, tapi mengadili ia Kristen itu sendiri. Jadinya seperti itu ya, Bang. Bahkan, waduh, jadi bagaimana ini? Kita keajaiban Yesus yang paling spektakuler, ya, yang paling dahsyat sekalipun tidak dijadikan bukti bahwa dia Tuhan.
Ya, menyembuhkan orang tuli mah biasa saja, menyembuhkan kusta biasa saja. Ada keajaiban Yesus yang paling spektakuler menurut saya. Dalam Yohanes 11 ayat 41 ayat 42 43. Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tapi karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku, supaya mereka tahu bahwa engkau yang mengutus aku." Kemudian Yesus berteriak dengan nyaring, "Hei Lazarus, bangkitlah." Seharusnya kalau memang Yesus Tuhan, Bang, itulah dijadikan bukti. Aku Tuhan, membukti, kubangkitkan Lazarus. Ini aku Tuhan, kubangkitkan Lazarus. Bangkit. Tapi apakah Yesus menjadikan itu sebagai bukti bahwa dia Tuhan? Tidak. Justru Yesus menjadikan itu semua sebagai bukti bahwa dia adalah utusan Tuhan. Karena menurut Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 37, aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu jadi kesaksian pendeta, kesaksian pastor, kesaksianmu nggak penting bagi Yesus. Bahkan kesaksian Yohanes nggak penting, karena Yesus mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada siapapun di dunia ini. Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Jangankan pendeta, kesaksian Yohanes saja nggak penting, kata Yesus. Apa itu? Pekerjaan-pekerjaan yang Bapa berikan kepadaku supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi segala macam keajaiban dan sebagainya yang dilakukan Yesus itu untuk membuktikan bahwa dirinya utusan Tuhan. Makanya kalau Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22, dengarlah hai orang Israel, yang aku maksudkan ialah Yesus Kristus dari Nazaret, yang ditentukan Allah untuk melakukan keajaiban-keajaiban yang dahsyat, ya, yang dilakukan oleh Allah. Jadi ketika Yesus melakukan segala sesuatu itu bukan Yesus sendiri, tapi atas kuasa Tuhan. Makanya Yohanes 5 ayat 36, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang aku lakukan sesuai yang aku dengar. Pengadilanku adil bukan datang dariku, tapi datang dari yang mengutus aku. Gitu loh, Bang. Lanjut, apa lagi, Bang? Ustaz Talib gantian dong, aku haus. Jangan banyak-banyak, saya berpikir ini sangat luar biasa ini. Orang Islam bisa menguasai Alkitab ini. Bukan main, hebat sekali. Belum ada pendeta hafalan kitabnya, Alkitabnya lebih saya, Bang. Iya, belum ada. Iya, betul-betul. Bukan sombong, Bang, bukan sombong. Ini fakta aja. Dari tadi ada saya buka-buka kitab. Tidak. Itu dia. Makanya nama saya Bibel Berjalan. Masa namanya Bibel Berjalan, baca dulu ah. Bibel bukan Bibel Berjalan tuh, Bang. Saya kira Bibel Berjalan berarti ini orang Kristen lah. Saya pikir seperti itu. Maksudnya itu sambil jalan pun saya bisa mengeluarkan ayat Bibel, Bang. Oh iya. Iya. Hebat sekali di abang Bibel ini ya. Bukan main. Saya masuk sedikit, Bang Bebel. Oh, silakan Ustaz Felix, gantian sama saya. Saya mau ngerokok dulu, silakan. Saya off-cam dulu ya. Bang Tom, saya di sini hanya mau membuktikan siapa yang lebih mengikuti Yesus Kristen atau Islam. Boleh, Bang Tom? Tuh. Boleh, saya terangkan sedikit. Bang Felix ini juga Islam. Iya, saya juga Islam. Oh. Saya hanya dari narasi yang saya tangkap tadi, di sini saya hanya mau membuktikan siapa yang betul-betul mengikuti Yesus. Karena dalam Bible dikatakan barang siapa yang percaya kepadaku beroleh hidup yang kekal, karena tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, tadi kan kita sudah percaya sebagai utusan. Nah, kita buktikan di sini siapa yang mengikuti Yesus, apakah Kristen atau Islam. Boleh? Boleh, itu lebih bagus. Dalam Nehemia 8 pasal 7, di situ ketika Esra memuji Tuhannya, dia berdiri
seraya mengucapkan Allah Maha Besar. Kalau diarabkan itu Allahu Akbar. Kemudian mengangkat kedua tangannya, menengadah ke atas langit, kemudian diikuti oleh orang yang di sekitarnya mengucapkan amin, amin, amin. Kemudian dia sujud sampai muka sampai ke tanah. Pertanyaan saya, yang beribadah seperti ini Islam apa Kristen, Bang Tom? Islam. Islam. Ini satu. Nah, saya kasih ayat yang bisa divalidasi. Dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, Yesus berkata, dan barang siapa yang mengaku aku hidup di dalam dia, dia harus hidup sama seperti Kristus. Nah, tadi itu kehidupan Kristus. Beribadah seperti itu. Ternyata Islam yang mencontohkan itu. Yang kedua, dalam Mazmur 57, Yesus beribadah menghadap kepada bait suci. Masuk ke dalam rumah suci. Kemudian menghadap kiblat. Yang beribadah menghadap kiblat dan masuk ke dalam rumah suci itu Islam apa Kristen? Ya Islam. Islam. Ya, Yesus disunat pada hari ke-8. Ya, Yesus disunat pada hari ke-8. Yang mewajibkan sunat sekarang Islam apa Kristen? Ya Islam. Islam. Yesus ketika mati dikafani. Ya, sekarang yang mewajibkan mati itu ketika mati dikafani Islam apa Kristen? Ya Islam. Islam. Ternyata yang mengikuti Yesus selama ini adalah Islam. Makanya Yesus berkata dalam Al-Quran, bernubuat. Dalam Al-Quran dikatakan dalam surah As-Saff ayat 6, wa itzqala Isa bin Maryam inni Rasulullah ilaikum. Dan berkata Yesus anaknya Maryam, inni Rasulullah alaikum. Aku adalah utusan yang diutus kepada kalian. Ya, musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat, dan itu sudah tercatat dalam Taurat. Ya. Ini min ba'di ismuhu Ahmad, dan akan diutus kepada kalian nabi setelahku yaitu Muhammad. Di situ Yesus yang berkata, Yesus pun menubuatkan itu akan datang nabi setelahku, ini min ba'di ismuhu Ahmad, yang bernama Ahmad. Makanya tadi saya mendengarkan tadi, Anda bertanya, kenapa bukan Nabi Muhammad yang didatangkan menjelang hari kiamat? Karena itu tadi, ajaran Nabi Muhammad sudah sempurna dijalankan oleh umatnya. Ya, yang punya masalah adalah Yesus. Karena cuma umatnya Yesus yang menuhankan Yesus. Umatnya Nabi Nuh tidak pernah menuhankan Nuh. Umatnya Nabi Musa tidak pernah menuhankan Nabi Musa. Umatnya Nabi Abraham tidak pernah menuhankan Nabi Abraham. Ya, umatnya Nabi Muhammad tidak pernah menuhankan Nabi Muhammad. Yang ada adalah Yesus dituhankan oleh kaumnya. Makanya itulah tujuan diturunkan. Mematahkan salib bukan dalam artian mendatangi setiap gereja untuk mematahkan salib. Akan tetapi mematahkan salib di situ maknanya adalah menolak untuk dipertuhankan. Kemudian, ya, saya ulangi, mematahkan salib bukan dalam artian mendatangi setiap gereja untuk mematahkan salib, akan tetapi menolak untuk dituhankan. Sebagaimana Matius 7:1 yang mereka berseru kepadaku, Tuhan bernubuat atas namaku, hari ini aku telah berterus terang kepada kalian, enyahlah kalian daripadaku karena kalian pembuat kerusakan. Itu kata Yesus. Kemudian misi yang kedua adalah menggenapi hukum Taurat, yaitu mengharamkan membunuh babi. Membunuh babi di sini bukan dalam artian mendatangi setiap kandang-kandang babi untuk dibunuh, tidak. Akan tetapi datang untuk menggenapi Imamat 11 pasal 7. Diharamkan bagimu daging babi karena dia bermamabia dan berkuku belak. Jadi itu yang dimaksud. Mengharamkan babi sehingga umat pada saat itu kembali kepada fitrahnya. Sebagaimana seruan Allah Subhanahu wa taala, "Faqim wajhaka lid-dini hanifa." Hadapkanlah wajah kalian kepada agama yang benar. Agama yang benar itu seperti apa? Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Agama yang seiring dengan fitrah manusia, yaitu ajaran para nabi mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bang Tom. Wah. Islam tahu bahasa kitab juga ya? Bang Felix ini mualaf. Ini apa Bang Felix? Mualaf itu apa? Mualaf itu orang yang dulunya Kristen masuk ke dalam Islam. Sampai sekarang belum ada pendeta yang mau adu hafalan Bible dengan saya. Oh, begitu. Itu namanya mualaf ya? Ya. Ya, tadi saya sudah bacakan ayat yang terakhir tadi, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, hadapkanlah ya wajah kalian, serahkanlah diri kalian kepada agama yang hanif, agama yang benar.
Yaitu agama seperti apa? Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, yaitu agama yang fitrah seiring diciptakannya manusia. Setiap manusia itu terlahir dalam keadaan suci dan fitrah, orang tuanya lah yang menjadikan mereka Yahudi dan Nasrani. Oleh sebab itu, matilah kalian dalam keadaan beragama yang benar sebagaimana seruannya Nabi Ibrahim kepada keturunannya. Ya bani, innalastafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun, wahai keturunanku Ishak dan Yakub, kalian telah dianugerahkan agama yang benar dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama muslim. Begitu dari saya. Ya, sekian. Silakan ditanggapi sebelum saya serahkan kepada gurunda saya, Ustadz Alif. Silakan. Ya, silakan yang lain. Ya, selamat sore, Bang. Selamat sore. Ya, jadi pernyataan tadi kan mengatakan bahwa tidak ada perkataan Yesus bahwa dia akan disalib. Iya, Tapi iya. kalau kita lihat di dalam Matius 20, itu sebelum penyaliban Tuhan, Matius 20 ayat 17 sampai dengan 19, ada juga dalam ayat-ayat yang lain, pasal 16 ayat 21, pasal 17 ayat 22 dan 23, dan pasal yang ke-26. Di situ dijelaskan, sebelum Tuhan Yesus itu disalibkan, Tuhan sudah mengatakan terlebih dahulu bahwa dia harus disalibkan. Salah satu contoh saya baca di dalam Matius 20 ayat yang ke-17, tatkala Yesus hendak pergi, Berita kebenaran, beritakan kebenaran. Kalau ada berita daripada Yesus tentang penyaliban itu sebagai konsep penebusan dosa, berarti Yesus itu tidak konsisten. Tidak konsisten. Ayolah kita pakai akal logika kita dalam berpikir. ya silakan Kemudian kata, Anda Bang. membenarkan penyaliban itu untuk Tunggu, Abang. menebus dosa manusia, ya. Saya Tunggu, katakan Abang. Yesus tidak konsisten. Kenapa saya katakan tidak konsisten? Ini adalah ajaran Paulus. Ajaran Yesus adalah pertaubatan. Dalam Matius 18 nomor 3, Yesus menyuruh bertaubat. Di situ dikatakan bertobatlah kalian sebagaimana anak kecil ini. Dan barang siapa yang tidak melakukan pertaubatan, maka tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat ini justru lebih eksplisit menjelaskan. Yesus memerintahkan untuk pertaubatan. Sementara Paulus mengajarkan menggantung Tuhan kalian di kayu salib. Pertanyaannya di sini mana yang lebih logis? Ajaran pertaubatan ini adalah ajaran para nabi, dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi wassalam ketika mendekati buah yang terlarang. Apa yang dilakukan oleh Adam ketika melanggar? Apakah menjadikan anaknya, menjadikan istrinya, bahkan mengatakan Yesus sebagai penebus? Tidak. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Adam? Dia berdoa kepada Tuhannya memohon ampun. Apa doanya? Rabbana zolamna anfusana wa illan takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat solim, maka ampunilah aku. Jika sekiranya engkau tidak mengampuniku, maka aku termasuk orang-orang yang zolim. Itulah yang dilakukan para nabi, bertobat, dan itu yang diajarkan, bukan menggantung Tuhannya di kayu salib, Pak. Ayo coba cernati pakai otak, Pak, pakai akal untuk berpikir. Ya, oke. Iya, Bang. Lanjut dulu, Bang. Beritakan. Saya dengar dulu. Coba. Mana? Oke. Jadi Bang, kalau kita kan berbicara dengan tema, dengan data, dan pokok apa yang dibicarakan. Kalau kita bicara tentang pokok pertobatan, tentunya akan saya angkat tentang ayat-ayat tentang pertobatan. Tapi kalau pernyataan tentang penyaliban Yesus dan disangkal bahwa dia tidak disalib, saya akan angkat pernyataan-pernyataan Yesus sebelum dia disalib. Dan karena dikatakan bahwa Yesus tidak disalib, karena itu saya mau angkat ayat-ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu sebelum dia disalib sudah ada nubuatan tentang bagaimana kehidupannya. Salah satu contoh ayatnya itu yang saya angkat tadi, Matius 20 ayat ke-17 sampai dengan ke-19, yang bunyinya kayak gini. Matius 20, tatkala Yesus hendak pergi naik ke Yerusalem, maka dibawanya ke-12 muridnya saja, lalu berkata kepada mereka itu di tengah jalan itu. Ayat 18 bunyinya gini, bahwa kita ini pergi naik ke Yerusalem, dan anak manusia ini akan diserahkan ke tangan kepala imam dan ahli Taurat. Maka mereka itu akan menghukum dia mati, lalu menyerahkan dia ke tangan orang kafir, supaya diolok-olokkannya, disesanya, serta disalibkannya. Dan pada hari yang ketiga, ia akan bangkit pula. Jadi itu pernyataan Yesus sebelum Yesus masuk di dalam pengadilan, sebelum ke Yerusalem. Pernyataan Yesus yang kedua tentang hal dia harus disalibkan itu terdapat dalam pasal yang ke-16 ayat 21.
Ini bunyinya gini. Ini saya masih dalam Oke. kitab Matius. Itu Belum hanya selesai, sebuah Bang. penyampaian. Bang, belum Tunggu, selesai, Bang. Izin bang. Biar Itulah. Gimana? lanjut. Oke, silakan Ya, Anda terima kasih. lanjutkan. Terima kasih. Begitupun di dalam pasal yang ke-16 ayat 21. Ini pernyataan Yesus juga. Ini pernyataan Yesus yang pertama. Bahwa daripada di Matius 16 ayat 21. Dan pada masa itu mulailah Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia wajib pergi ke Yerusalem. Lalu merasai banyak sengsara daripada orang tua-tua, daripada kepala imam dan ahli Taurat, sehingga dibunuh. Kemudian ia bangkit pula pada hari yang ketiga. Itu yang kedua. Kemudian pernyataan Yesus juga yang ketiga. Di dalam pasal 17 ayat 22 dan 23 bunyinya gini. Ayat 22 dan 23. Tatkala mereka itu berjalan-jalan di tanah Galilea, kata Yesus kepada mereka itu, bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan orang. Lalu orang itu akan membunuh dia. Maka pada hari yang ketiga ia akan bangkit pula. Maka murid-murid itu pun sangat berduka cita. Kemudian juga pernyataannya di dalam Matius 20 ayat yang ke 17 sampai 19 tadi. Jadi jelas bahwa pernyataan tentang penyalipan Yesus itu nyata terjadi karena Yesus sudah menyatakan itu. Bang, izin dulu, Bang. Bang, izin, saya mau bertanya. Bang, minta izin. Tunggu, selesaikan Itu dulu. perjanjian lama atau perjanjian baru? Tunggu, saya mau tanya dulu. Perjanjian lama atau perjanjian baru? Kristen atau Muslim, Bang? Ya, enggak, saya bertanya itu perjanjian lama atau baru? Perjanjian Cuman baru, itu. kan Matius, Bang. Perjanjian baru kan? Iya. Makanya kan perjanjian baru ini saya berpikir loh, Bang. Jadi kalau perjanjian baru berarti kan setidaknya dari perjanjian lama yang dia sudah tuliskan kan itu, Bang. Nah, betul. Kenapa jadi perjanjian baru? Abang masa enggak berpikir? Saya Kristen, saya bisa paham. Loh, kok perjanjian baru? Kan seperti itu, maaf ya Bang, saya bukan apalah. Artinya mulai otak hebat saya berjalan lah, Bang. Mulai hebat Bang Tom ini, mulai hebat. Iya. Kan seperti itu, maaf ya Bang ya, maaf ya Bang, bukan saya itu. Kita kan Iya ya diskusi. Bang. Iya, diskusi, iya. Saya minta maaf sekali Saya lagi, Bang. tambahkan sedikit. Oke, boleh saya tambahkan sedikit Bang Tom? Silakan Abang tuh. Oke, kalau kita merujuk kepada ayat-ayat yang lain, ternyata yang disalibkan adalah orang-orang yang fasik. Karena orang-orang berdosa itu digantikan dengan orang-orang yang fasik. Akan tetapi muncullah ketika kemudian muncul doktrin sesat dari Paulus. Karena dalam Galatia 3:13 ini, Paulus yang berkata, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Ya, untuk menebus dosa manusia dari kutuk hukum Taurat. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Nah, yang menjadi persoalan ketika kemudian di sini adalah ketika Paulus mengajarkan Kristen untuk menggantung Tuhannya secara terkutuk di kayu salib. Nah, yang menjadi pertanyaan, Yesus mengajarkan pertaubatan dalam Matius 18 nomor 3 sebagaimana ajaran para nabi. Bertobatlah dan barang siapa yang tidak melakukan pertaubatan tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, di sini kan tidak ada konsisten. Dan di sini kita bisa menilai bahwasanya ajaran Yesus dengan ajaran Paulus berbeda. Ajaran Yesus mengajarkan pertaubatan. Sementara ajaran Paulus mengajarkan kepada Kristen untuk menggantung Tuhannya di kayu salib secara terkutuk. Yang menjadi persoalan, Tuhan digantung secara terkutuk di kayu salib. Apa bisa ya? Di sini sebagaimana pertanyaannya Ustadz Alif, ya, apakah bisa Kristen ini dihapuskan dosa-dosanya tanpa mengutuk sosok yang sangat mulia? Karena Yesus di sini kami memuliakan. Kami Islam memuliakan Yesus. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah untuk mengutuk Yesus. Mengutuk Nabi. Mengutuk orang yang mulia. Nah, ini Paulus datang mengajarkan mengajarkan Kristen untuk apa? Untuk mengutuk orang yang mulia. Ini yang tidak masuk akal. Begitu. Iya, benar itu. Saya juga baru tahu itu. Jadi abangku beritakan, maaf ya, kita tidak saling apa. Kita kan mencari kebenaran masing-masing ya abang beritakan. Jadi kan pikiran saya juga jalan loh bang. Saya bukan apa. Selama ini kan saya bertanya-tanya apa benar atau tidak.
Kan kami dari dulu, dari kecil sampai besar itu kan seperti itu abangku. Jadi saya hanya mencari kebenaran. Ya dulu saya pastikan satu ayat saja yang di dalam hati saya itu, tidak akan ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu memang saya pegang betul sebagai Kristiani abangku. Saya tidak mau ayat-ayat lain, firman-firman Tuhan lain. Saya tidak mau itu. Kan seperti itu. Oke, boleh saya jelaskan secara, saya coba runut itu tentang ayat yang Anda sampaikan tadi, bahwa tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Boleh saya runut supaya Bapak lebih paham? Di sini Yesus berkata, aku adalah jalan. Jalan bukan tujuan, jalan keselamatan dan hidup. Sama seperti Nabi Nuh adalah jalan keselamatan kepada kaumnya. Sama seperti Nabi Musa, jalan keselamatan kepada Allah bagi kaumnya. Sama dengan Nabi Ibrahim adalah jalan keselamatan. Karena apa? Mereka tidak mengenal siapa pencipta alam semesta tanpa melalui utusan. Ya, utusan. Diutus kepada siapa? Diutus kepada bangsa Israel. Matius 15:24. Aku hanya diutus kepada bangsa Israel, terkhusus kepada domba-domba yang tersesat. Untuk apa? Menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa hukum yang terutama adalah Tuhan Allah kita itu satu. Markus 12:9. Apa yang disampaikan? Firman. Dalilnya di mana? Yohanes 17:18. Sebab segala firman telah kusampaikan kepada kalian dan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Kenapa dia menyampaikan firman? Karena dia diutus oleh Allah. Dalilnya di mana? Yohanes 3:34. Ya, yang menyampaikan firman adalah dia yang diutus oleh Elohim. Yang menyampaikan firman adalah dia yang diutus. Bagaimana caranya mendapatkan firman itu? Lewat mendengar dari Elohim, dari Bapaknya. Dalilnya mana? Yohanes 15:15. Aku mendapatkan firman itu, aku mendengar dari Bapa yang mengutus aku. Berarti jelas. Tadi apa yang disampaikan? Yaitu menerangkan kepada bangsa Israel bahwasanya Tuhan Allah kita itu satu. Markus 12:9. Ya, mengajak bangsa Israel untuk menyembah kepada Elohim. Dalam Wahyu 22:9 dikatakan, aku ini adalah hamba. Mereka semua sama seperti kalian, para nabi. Sama, semuanya adalah hamba. Dan mereka yang percaya kepada kitab, mereka semuanya menyembah kepada Elohim. Dalam Matius 4:10, sembahlah Allahku dan Allahmu, hanya kepada engkau taat. Dalam Lukas 4:10 juga hal yang sama. Berarti fix, seluruh nabi dan rasul diutus untuk memperkenalkan Tuhan langit dan bumi. Kalau dikomparasi dalam Al-Quran, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Surah An-Nahl ayat 36. Tidaklah Allah mengutus nabi dan rasul terkecuali mengajak kepada umatnya untuk menyembahnya kepada Allah dan menjauhi togut. Apa itu togut? Bentuk sesembahan lain yang disembah manusia selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hukum Taurat yang pertama adalah tidak boleh ada ilah lain selain Allah pencipta alam semesta. Begitu Bang Tom. Iya, betul itu. Ya, Bang Tom kan tadi nanya toh, tentang bahwa Yesus adalah jalan. Jadi kalau nabi-nabi itu hanya menyampaikan, menunjukkan inilah jalannya. Tapi Yesus berkata, akulah jalan. Yang lain-lain hanya menyampaikan kebenaran itu datang daripada Allah. Yesus berkata, akulah kebenaran. Bangsa Israel hanya mengenal bahwa yang memberi hidup adalah Allah Bapa. Tapi Yesus berkata, akulah hidup. Yesus mengutus nabi, Bang. Sebelum ada dunia ini, Yesus sudah ada kemuliaan. Itu dalam Matius, dalam Yohanes 17 ayat yang kelima. Bahkan dikatakan Yesus mengutus nabi, itu dalam Matius 23:34. Bahkan dikatakan malaikat adalah miliknya. Dia menyuruhkan malaikat adalah miliknya. Itu ada beberapa ayat yang mengatakan. Itu dalam Matius 24 dikatakan tentang hal itu. Yesus berkuasa mengampuni dosa, bukan hanya bicara tentang mengampuni, tapi ada otoritas mengampuni dosa. Otoritas mengampuni dosa, ya pastilah hanya Allah Bapa. Tapi Yesus berkata, dia berkuasa mengampuni dosa. Lebih jelasnya kan lagi Yohanes 1, bahwa dia adalah firman yang datang menjadi manusia. Nah, pelintir bagaimanapun tentang ketuhanan Yesus tidak bisa dibantah, Bang. Dalam kitab Bible kami, dalam Alkitab kami. Itulah, Bang Tom. Terserah, Bang Tom. Kalau meninggalkan Yesus, berarti meninggalkan jalan itu, meninggalkan kebenaran itu, meninggalkan kehidupan itu. Bahwa kalau meninggalkan kehidupan itu ya berarti resikonya kematian iman, kematian rohani. Itulah jaminan surga sudah ada bagi setiap pengikut Kristus. Oke, boleh saya tanggapi?
Anda mengatakan Yesus bisa mengampuni dosa. Padahal dalam ayat itu Yesus berkata, anak kecil ini dosamu sudah diampuni. Ketika Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, maka secara otomatis merujuk kepada esensi lain. Ya, ini harus pakai cerdas dalam bahasa Indonesia. Harus cerdas dalam bahasa Indonesia. Ya, harus cerdas bahasa Indonesia. Dosamu sudah diampuni. Berarti yang punya otoritas untuk menampuni dosa adalah dialah yang punya otoritas tertinggi. Siapa otoritas tertinggi? Dialah yang disembah oleh Yesus. Dia yang punya otoritas tertinggi. Tadi, lagi dan lagi, Yesus hanyalah jalan untuk memperkenalkan Tuhannya. Kenapa tidak sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus? Sama seperti para nabi yang lain. Justru dalam Al-Quran dikatakan wallazina kafaru wa kassabu bi ayatina, orang-orang yang kafir kepada Allah. Kafir dalam artian tidak menerima Allah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Sesungguhnya tempat kembali mereka adalah neraka jahanam untuk selama-lamanya. Bahkan dalam Matius 7:21 mereka ya diingkari, bahkan diusir oleh Yesus. Bahkan mereka tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga kecuali mereka yang mengikuti kehendak Bapa yang di surga. Apa kehendak Bapa yang di surga? Lagi dan lagi adalah menyembah Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Jelas. Dalam Al-Quran dikatakan kalian adalah orang-orang yang kafir. Ya, tempat kembali kalian adalah neraka jahanam. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Orang-orang yang melakukan syirik ya diharamkan baginya masuk dalam surga. Surga yang kalian ya sampaikan, bahkan kalian dakwakan kepada para jemaat itu hanya angan-angan belaka. Angan-angan belaka. Apa bedanya ketika kemudian ya iblis merasuki Hawa? Ya, apa bedanya ketika iblis ya merasuki Hawa atau mempengaruhi Adam dan Hawa untuk mendekati buah khuldi itu? Ya, apa yang mereka lakukan? Makanlah buah ini supaya kalian beroleh hidup yang kekal. Kalian akan kekal dalam surga, akan tetapi itu hanyalah godaan iblis. Sama seperti kalian sekarang. Ya, Yesus mengajarkan menyembah Tuhan yang satu, lalu iblis menggoda kalian. Ya, dengan mengutus sosok yang bertemu dengan Paulus ketika perjalanan ke Damsik. Inilah Yesus palsu yang menyesatkan banyak manusia. Makanya Yesus bernubuat dalam Matius 24 pasal 3 sampai 5. Matius 23, ya, apabila datang kepadamu manusia mengaku akulah Mesias, jangan kamu percaya. Apabila datang kepada manusia bertemu di padang gurun, jangan kamu percaya. Datang kepada manusia bertemu di bilik, jangan kamu percaya. Kenapa? Mereka akan menyesatkan banyak manusia. Siapa dia? Dia adalah Paulus. Pauluslah yang melegitimasi Yesus menjadi Tuhan. Padahal Paulus ini siapa? Pauluslah yang membatalkan segala hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Efesus 2:15. Dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka ia membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Nah, ini beda dengan ajaran Yesus. Ajaran Yesus menggenapi hukum Taurat. Bahkan Yesus berkata dalam Lukas 17 sampai 16 sampai 18 dikatakan di situ bahwasanya lebih mudah bumi ini lenyap daripada satu titik hukum Taurat itu dibatalkan. Nyata dan pasti bahwa penyesat adalah Paulus. Gitu, Pak Deh, lanjut. Saya dulu. Ini data yang saya angkat tadi, Bang. Ini data yang saya angkat tentang Matius 9 ayat yang ke-6. Di sini bunyinya gini. Tetapi supaya kamu mengetahui bahwa anak manusia di dalam dunia ini berkuasa mengampuni dosa. Ini berkuasa, Bang. Artinya kalau berkuasa itu otoritas. Sabar dulu, mengampuni dosa. Ya, saya jawab, Bang. Sedikit ya. Pak Bibel, tunggu dulu, Pak Bibel. Izinkan biar dia baca terus dulu. Iya, itu intinya udah tahu, Bang. Udah tahu. Itu tadi kan sudah saya sampaikan. Artinya apapun pekerjaan-pekerjaan Yesus yang dia lakukan, termasuk mengampuni dosa dan sebagainya, itu bukan untuk membuktikan dirinya Tuhan, tapi sebagai utusan Tuhan. Ya, bukan berarti Yesus itu adalah Tuhan. Kalau mengampuni dosa itu adalah Tuhan, kalau dia berkuasa mengampuni dosa, kenapa ketika dia disalib dia berkata begini, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Berarti yang mengampuni sebenarnya itu adalah Tuhan, Yesus hanya sebagai perantara saja. Bahkan Petrus pernah bertanya kepada Yesus dalam Matius 18, 21, 22. Berapa kali aku harus mengampuni, Guru? Mengampuni orang yang berbuat dosa, Guru? 7 kali? Bukan 7 kali, Petrus. Melainkan 70 kali 70. Jadi kalau mengampuni dosa itu bisa dijadikan Tuhan, bahaya. Tai sapi pun bisa jadi Tuhan nanti. Karena dalam kitab Keluaran, Keluaran 29 ayat 14, tetapi daging lembu jantan itu, kulit dan kotorannya haruslah kamu bakar habis di luar perkemahanmu.
Itulah korban penghapus dosa. Gimana itu? Tai sapi bisa menghapus dosa tuh? Mau tai sapi jadi Tuhan? Waduh, jadi kan begini kalau menurut saya ini ya Bang. Artinya kata suci berarti tidak ada pertentangan di dalamnya Bang. Ini akal saya yang berjalan lah Bang, bukan ini. Berarti kalau ada pertentangan ya, kalau menurut saya sih, saya minta maaf sekali. Berarti kan kalau menurut saya sudah tidak suci lagi. Karena namanya kitab suci itu harus sejalan. Harus sejalan. Tapi kalau sudah begini kan jadi bagaimana ya? Nah, seperti itu abangku. Ya, Bang. Sebenarnya tidak bertentangan, Bang. Kalau kita baca apa yang disampaikan Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, semua yang aku lakukan sesuai yang aku dengar. Maka ketika dia mengampuni dosa pun sesuai dengan perintah Tuhan. Gitu loh. Jangan dihilangkan dong. Yang mengutus itu jangan dihilangkan. Jangan terlalu mengkultuskan Yesus. Ini bahayanya mengkultuskan Yesus, dilupakan Tuhan. Padahal ketika Yesus mau membangkitkan orang pun dia minta izin kepada Tuhan. Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, karena aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tapi karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku supaya mereka tahu bahwa engkau yang mengutus aku. Bahkan jangankan ngapus dosa mah kecil, semua orang bisa. Bahkan ketika Anda berdoa di dalam Bapa kami, ya Bapa, ampunilah dosa kami sebagaimana kami mengampuni dosa orang lain. Anda bisa mengampuni dosa. Lupa dengan doa Bapa kami, lupa. Jangankan menghapus dosa, Bang. Ketika membangkitkan orang mati, ini perbuatan yang paling ajaib yang dilakukan Yesus. Dia bersaksi sebagai utusan. Tuh, ayat mana yang Yesus secara terus terang membuktikan bahwa dirinya Tuhan dengan cara perbuatan baik? Bukankah dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 22 tadi sudah saya sebutkan? Dengarlah hai orang Israel, yang aku maksudkan ialah Yesus Kristus dari Nazaret, yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang dahsyat di tengah-tengah kamu, ya, yang dilakukan oleh Allah seperti yang kamu tahu. Tuhan yang melakukan. Makanya di dalam Islam sekalipun Nabi Isa itu bisa membuat burung dari tanah, kami tidak menuhankan. Kenapa? Karena di akhir ayat dikatakan biidnillah, dengan izin Allah. Begitu Bang? Iya betul abangku. Ya, silakan abangku berkatakan betul. Dalam doa Bapa kami memang dikatakan, ya Bapa ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu satu. Tentang hal mengampuni dikatakan juga pada menurutnya 7 kali 70 kali. Itu bicara tentang mengampuni. Tapi yang saya tunjukkan itu bukan hanya sekedar mengampuni, tetapi dikatakan di sana dia berkuasa mengampuni. Artinya ada otoritas yang harusnya dimiliki oleh Allah Bapa. Tapi Yesus berani mengatakan bahwa dia berkuasa mengampuni dosa. Itu yang pertama. Jadi kita berbicara sesuai dengan konteks topik yang ada dalam cerita yang apa yang dimaksud. Kemudian itu hal berkuasa mengampuni dosa. Kemudian di dalam Matius 23 ayat 34 di situ dikatakan bahwa dia mengutus nabi. Dia mengutus nabi. Bagaimana seorang nabi mengutus nabi? Bagaimana di dalam Matius 24 juga dikatakan bahwa dia menyuruhkan malaikatnya. Malaikatnya, Yesus berkata Matius 24 yang ke-31, maka ia pun akan menyuruhkan malaikatnya. Ini malaikatnya Yesus. Dia suruh loh malaikatnya. Kalau Bang Tom nggak percaya, baca aja dalam Matius 24 yang ke-31. Itu dia menyuruhkan malaikatnya. Udah. Kan di dalam Yohanes 17 yang selalu mereka angkat bahwa dia hanya suruhan. Tapi dalam ayat kelima di situ, Antum perhatikan baik-baik ayat kelima. Dan sekarang ya Bapak, permuliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang sudah ada padaku di hadiratmu sebelum ada dunia ini. Nabi di mana? Nabi siapa yang ada kemuliaan seperti yang sudah ada di hadiratmu sebelum ada dunia ini? Bahkan dia katakan di dalam ayat-ayat selanjutnya, di dalam ayat yang ke 10
Yohanes 17 ayat 10 di situ bunyinya gini, segala milikku itu juga milikmu. Ini perkataan Yesus, segala milik Yesus adalah milik Bapa, dan milik Bapa adalah milik Yesus. Adakah nabi yang pernah mengucap kata seperti ini? Oke, saya tanggapi Bang ya. Kemudian lagi Bang Sur. Bentar Bang, kepanjangan Bang, nanti lupa semua. Bang, abang sudah kepanjangan, saya hanya Abang. saya saya tanggapi dulu, Abang Bibel, biar dulu Bang. Enggak bisa, nanti kepanjangan Bang. Jadi gini, mengenai kuasa. Oke. Yesus bisa mengampuni dosa, bisa membangkitkan orang mati dan sebagainya karena sudah diberi kuasa. Siapapun yang diberi kuasa, dia bukan sang penguasa itu sendiri. Tuhan itu bukan diberi kuasa Bang, tapi tuh otoritas tertinggi dia. Kekuasaannya berasal dari dirinya sendiri. Tapi Yesus diberi kuasa, iblis diberi kuasa. Berarti dia bukan Tuhan. Mengenai malaikat, naga tua memiliki malaikat. Anda baca di dalam kitab Wahyu itu, ya, ular naga dan malaikat-malaikatnya itu berperang dengan Mikael. Apa naga tua itu juga Tuhan? Ular tua itu kan bukan. Jadi jangan terlalu mengkultuskan, gitu loh. Apalagi tadi yang Anda katakan tadi itu, semuanya itu yang Yesus lakukan sama sekali bukan membuktikan dirinya Tuhan. Kalau Anda baca di dalam ayat 8, 17 ayat 8, ya, apakah Yesus ingin dipercaya sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Segala firman-Mu yang Kau sampaikan kepadaku telah Aku sampaikan kepada mereka, sehingga mereka tahu benar bahwa Engkau yang mengutus Aku. Loh, katanya Yesus Tuhan, tapi tidak pernah bersaksi sebagai Tuhan. Yang ada bersaksi sebagai utusan. Coba satu ayat aja yang secara eksplisit sebagaimana kesaksian dia sebagai utusan. Tunjukkan satu ayat saja Yesus secara eksplisit, aku Tuhan. Ketika melakukan Lazarus, membangkitkan Lazarus, aku Tuhan. Gak ada kan? Ayat yang secara terang-terangan Anda bantah dengan penafsiran. Ini gak nyambung. Ya, gak nyambung sama sekali. Jelas-jelas kok Yesus berkata aku utusan, berapa ayat, berapa ratus ayat yang menyatakan dirinya utusan. Satu ayat saja Yesus berkata aku Tuhan ketika melakukan perbuatan itu. Gak ada. Jadi apapun yang dilakukan Yesus, ya, dia tetap sebagai utusan Tuhan. Aku mempunyai pekerjaan, aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan, ya, yang diberikan Bapa kepadaku supaya aku melakukannya, supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku, mau dia menghapus dosa, mau membangkitkan Lazarus, mau berkata dia bisa mengutus nabi, mau dia memiliki malaikat, semuanya itu membuktikan dia utusan Tuhan. Begitu Bang. Bang Tom, apa yang mau dia apa? Iya, iya. Jadi Lanjut. dalam Yohanes 17